Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Denika Zalian Mariani, moderator dari kelompok 12, ingin mempresentasikan judul mengembangkan hubungan manajemen sumber daya manusia, audit internal strategis. Selanjutnya saya akan membacakan materi. Perkenalkan rekan saya yang satunya. Saya Haikal Ahmad Maulana. Yang pertama ada pendahuluan. Organisasi modern dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Meskipun fungsi seperti internal audit dan human resource management tidak secara langsung menghasilkan laba. Keduanya memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasi. HRM semakin dipandang strategis karena sumber daya manusia merupakan aset utama perusahaan. Sedangkan internal audit berkembang dari fungsi kepatuhan menjadi fungsi yang berfokus pada manajemen risiko dan penciptaan nilai. Yang kedua, internal audit berbasis manajemen riset. Internal audit mengalami pergeseran dari pendekatan tradisional yang menekankan kepatuhan menuju pendekatan manajemen risiko. Pendekatan ini menuntut auditor internal untuk memahami risiko strategis organisasi, termasuk risiko yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan pemahaman tersebut, internal audit dapat memberikan rekomendasi yang tidak hanya memastikan kepatuhan, tapi juga membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Yang ketiga, Human Resource Management tradisional dan strategis. HRM tradisional berfokus pada fungsi administrasi seperti penggajian, kepatuhan hukum, dan pencatatan karyawan. Dalam pendekatan ini, HRM sering dipandang sebagai pusat biaya. Sebaliknya, strategis Human Resource Management atau SHRM memandang sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan kompetitif. SHRM menekankan keselarasan praktek HRM dengan strategi perusahaan serta penciptaan nilai melalui pengelolaan SDM yang efektif. Yang keempat, kerangka hubungan dan HRM. Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja yang mengombinasikan orientasi internal audit dan HRM. Internal audit dapat bersifat managing atau compliance fokus. Sedangkan ARM dapat bersifat strategis atau administratif. Kombinasi dari kedua orientasi ini menghasilkan empat bentuk hubungan antara internal audit dan ARM, yang masing-masing memiliki dampak berbeda terhadap efektivitas organisasi. Yang kelima, kombinasi pencipta nilai. Value creating combination terjadi ketika HRM bersifat strategis dan internal audit berorientasi pada manajemen risiko. Dalam kondisi ini, kedua fungsi memiliki fokus yang sama pada penciptaan nilai dan pencapaian tujuan strategis organisasi. Hubungan kerja antara internal audit dan HRM menjadi paling kuat dalam audit sumber daya manusia, mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi. Yang keenam, kombinasi memotivasi. Kombinasi memotivasi terjadi ketika internal audit sudah berorientasi pada manajemen risiko, tetapi HRM masih bersifat administratif. Dalam situasi ini, internal audit dapat berperan sebagai pendorong yang memotivasi HRM untuk mulai menerapkan praktik-praktik strategis. Namun selama HRM belum sepenuhnya beralih ke pendekatan strategis, kinerja organisasi belum mencapai potensi maksimalnya. Yang ketujuh, kombinasi membatasi. Limiting combination muncul ketika HRM telah bersifat
strategis, tetapi internal audit masih berfokus pada kepatuhan. Dalam kondisi ini, internal audit tidak mampu memberikan dukungan strategis yang dibutuhkan HRM. Kurangnya sinergi antara kedua fungsi menyebabkan potensi nilai tambah dari HRM tidak dapat dimaksimalkan. Yang kedelapan, kombinasi minimal biaya. Cost minimizing combination terjadi ketika HRM bersifat administratif dan internal audit berfokus pada kepatuhan. Kedua fungsi sama-sama menekankan pengendalian biaya dan pemenuhan aturan. Pendekatan ini tidak berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan diperkirakan tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kesembilan, kesimpulan. Hubungan yang paling ideal antara internal audit dan HRM adalah ketika keduanya memiliki orientasi strategis, yaitu HRM yang strategis dan internal audit yang berfokus pada manajemen risiko. Komunikasi ini memungkinkan terciptanya sinergi yang kuat dan memberikan peluang terbesar bagi organisasi untuk meningkatkan efektivitas serta kinerja secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Laras. Aku boleh tanya, Tah? Boleh. Izin bertanya ya. Aku Larasati dari kelompok 4 kalau nggak salah. Pertanyaannya, bagaimana pergeseran peran internal audit dari fungsi kepatuhan menuju manajemen risiko dapat membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya? Pertanyaannya, pertanyaan selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Keisha ingin bertanya? Perkenalkan, nama aku Nakesha Nurul Hidayah dari kelompok 10. Mengapa pengelolaan sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh organisasi lain? Keisha boleh diulangin nggak pertanyaannya apa? Pelan-pelan ya. Mengapa pengelolaan sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu sumber keunggulan Sabar. Lanjut. sampai mana Danika? Kak? Lanjut. Oh, diulang. Mengapa pengelolaan sumber daya manusia Ya, dianggap sebagai salah satu sumber lanjut. keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh organisasi lain. Yang sulit ditiru oleh organisasi lain. Sudah, Nakisha, pertanyaannya? Sudah. Oke. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Larasati. Pertanyaannya, bagaimana pergeseran peran internal audit dari fungsi kepatuhan menuju manajemen risiko dapat membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya? Jawabannya, pergeseran peran internal audit dari fungsi kepatuhan menuju manajemen risiko memungkinkan auditor internal untuk tidak hanya memastikan aturan dipatuhi, tetapi juga mengidentifikasi dan mengelola risiko strategis yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dengan pendekatan manajemen risiko, internal audit dapat memberikan wawasan mengenai peluang dan ancaman yang berkaitan dengan strategi perusahaan termasuk risiko sumber daya manusia. Hal ini membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih tepat dan memastikan bahwa aktivitas organisasi
selaras dengan tujuan strategis jangka panjang. Bagaimana, Laras? Apakah cukup? Baik, terima kasih ya, Haikal. Sama-sama. Dan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Nakesha. Pertanyaannya, mengapa pengelolaan sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh organisasi lain? Jawabannya, pengelolaan sumber daya manusia sulit ditiru karena melibatkan kombinasi unik dari budaya organisasi, kompetensi karyawan, sistem kerja, dan praktik manajemen yang berkembang dalam jangka panjang. Pengetahuan keterampilan dan pengalaman karyawan bersifat spesifik terhadap organisasi dan tidak dapat dengan mudah disalin oleh pesaing. Selain itu, hubungan kerja, nilai-nilai organisasi, dan komitmen karyawan terbentuk melalui proses yang kompleks, sehingga menjadikan sumber daya manusia sebagai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Bagaimana, Nakesha? Apakah cukup? Cukup, terima kasih Haikal. Baik, sama-sama. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf jika selama presentasi terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.